Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Santi Gaptri Aulia dengan NIM 2024 01000093. Di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan religius pendidikan. Eh, Mata kuliah landasan pendidikan di sesi sebelah. Pertama itu pengertian landasan. Landasan adalah dasar tempat dimulainya suatu buatan, berarti landasan tumpuan, dasar atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau tolak atau dasar pijakan. Selanjutnya pengertian religi. Religi berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adikodrati di atas manusia dan agama. Manusia dapat menjadi soleh melalui pendidikan religi. Dari kata ini dikenal religiositas dan religius. Religiositas berarti pengabdian terhadap agama atau kesolehan. Sementara religius berarti bersifat religi, keagamaan. Jadi landasan religius disebut juga landasan keagamaan. Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari agama asing religion. Sebagai bentuk kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu atau kekuatan kodrati di atas manusia. Pengertian religi adalah patuh pada ajaran agama. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Supporlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Agama dan pandangan pemeluknya merupakan ajaran yang mendasar yang menjadi pandangan atau pedoman hidup. Pandangan hidup ialah konsep nilai yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang mengenai kehidupan. Yang dimaksud nilai-nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga dalam kehidupan yang mempengaruhi sikap hidupnya. Pandangan hidup, way of life, world view merupakan hal yang penting dan hakiki bagi manusia, karena dengan pandangan hidupnya memiliki kompas atau pedoman hidup yang jelas di dunia ini. Pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai yang bersumber dan terkait dengan agama, ideologi, dan filsafat. Lalu selanjutnya pengertian pendidikan. Pendidikan ialah proses perubahan sikap dan perilaku. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang akar katanya pas yang berarti anak dan again yang artinya membimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan diterjemahkan menjadi education yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat didefinisikan secara sederhana yaitu usaha sadar, teratur, dan sistematis di dalamnya memberikan bimbingan atau bantuan kepada orang lain, anak, yang sedang berproses menuju kedewasaan. Pengertian, pengertian landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Tujuan pendidikan dari segi religi atau keagamaan yaitu agama itu bersumber dari kebenaran yang mutlak dan bertujuan membimbing manusia ke jalan yang benar akan selalu mengandung unsur deduktif. Lalu selanjutnya nilai-nilai religius. Yang pertama itu nilai ibadah. Ibadah adalah ketaatan manusia kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, nilai ruhul jihad. Ruhul jihad artinya adalah jiwa yang mendorong manusia untuk bekerja atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, nilai akhlak dan kedisiplinan. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kuluk, artinya perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan. Lalu yang keempat, nilai keteladanan. Nilai ini tercermin dari perilaku guru. Sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil idola. Yang terakhir, yang kelima, yaitu nilai amanah dan ikhlas. Amanah artinya dapat dipercaya. Dalam konteks pendidikan, nilai amanah harus dipegang oleh seluruh lembaga pendidikan, baik kepala pendidikan, guru, tenaga pendidikan, staf, maupun komite di lembaga tersebut. Lalu hakikat manusia menurut agama.
Menurut sifat hakiki, menurut sifat hakiki manusia adalah makhluk beragama homo religius, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta sekaligus menjadi kebenaran agama itu sebagai rujukan referensi, sikap, dan perilakunya. Dapat juga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai motif beragama, rasa keagamaan, dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Kefitrahannya kefitrahan inilah yang membedakan manusia dari hewan dan juga yang mengangkat harkat dan martabatnya atau kemuliaannya di sisi Tuhan. Fitrah beragama ini merupakan potensi yang arah perkembangannya tergantung pada kehidupan beragama di lingkungan. Lalu pengaruh agama bagi pendidikan, yang pertama pendidikan sekolah, yang kedua pendidikan di keluarga, yang ketiga pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat itu ada dua, pendidikan agama di masjid, yaitu musola, dan pendidikan agama di pondok pesantren. Lalu tujuan umum dari ajaran humanis. Yang pertama itu perbaikan komunikasi antar individu. Yang kedua, meniadakan individu yang saling bersaing. Yang ketiga, keterlibatan intelek dan emosi suatu proses belajar. Yang keempat, memahami dinamika kerjasama. Dan yang kelima, kepekaan kepada pengaruh perilaku individu lain dalam lingkungan. Bila tujuan umum di atas telah dicapai, maka belajar akan berlangsung baik pada tingkat pribadi atau antar pribadi. Lalu konsep pendidikan Islam humanis religius. Teori humanisme menekan kasih sayang dalam belajar, tetapi tiada emosi tanpa koguisi dan tiada koguisi tanpa emosi. Mengkombinasikan bahan dan perasaan ini kadang-kadang disebut ajaran tingkat tiga. Ajaran tingkat yang pertama ialah fakta. Lalu yang tingkat yang kedua adalah konsep, dan tingkat yang ketiga adalah nilai. Hubungan antara fakta, konsep, dan nilai dapat digambarkan dengan suatu piramida. Alas, alas piramida yang lebar menggambarkan fakta, konsep, mewakili pemahaman dan perumunan yang diturunkan dari fakta. Sedangkan puncak piramida menggambarkan nilai. Puncak ini menggambarkan keputusan yang diambil dalam hidup, yakni bahwa setiap keputusan hendaknya didasarkan terhadap fakta dan konsep pengajaran yang bermakna hendaknya mencakup tiga tingkat itu. Lalu, konsep pendidikan humanis merupakan sebuah proses penyadaran dan peningkatan harkat martabat kemanusiaan serta potensi yang dimiliki manusia. Karena Islam memandang pendidikan pada hakikatnya media untuk mengangkat derajat manusia kembali ke fitrahnya, yaitu sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat, mempunyai potensi fitrah yang cenderung pada kebenaran dan kebaikan, bebas, merdeka, dan sadar akan eksistensinya. Pendidikan humanis bukan berani mengesampingkan perkembangan kognitif atau intelektual. Pendidikan humanis memandang bahwa perkembangan kognitif atau intelektual sama pentingnya dengan afektif siswa yang harus dikembangkan, yang merupakan aspek terpenting dalam pendidikan. Pendidikan humanis berorientasi pada pengembangan manusia, menekankan nilai-nilai manusiawi dan nilai-nilai kultural dalam pendidikan. Sasaran pokok pendidikan humanis adalah membentuk anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara baik yang memiliki jiwa demokratis, bertanggung jawab, memiliki harga diri, kreatif, rasional, objektif, tidak berprasangka, mawas diri terhadap perubahan dan pembaharuan, serta mampu memanfaatkan waktu senggang secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.